siang, jumpa lagi bersama dengan saya, Bapak pada hari ini dengan materi kita yaitu tentang gangguan persepsi sensori atau yang disebut dengan halusinasi. Ya, jadi bunyi diagnosa ini sebenarnya ada dua referensi. Yang pertama dari Standar Intervensi Keperawatan Indonesia yang tertulis gangguan persepsi sensori, atau dari sumber buku Asuhan Keperawatan Jiwa, yaitu diagnosanya berbunyi halusinasi. Bukunya ini ya, buku Asuhan Keperawatan Jiwa yang diterbitkan dari penerbit buku kedokteran IGJ Jakarta. Jadi semestinya sama ya antara gangguan persepsi sensori dengan halusinasi. Kita langsung mulai ke pengertian, apakah itu halusinasi? Jika kita baca definisi pada slide tersebut, maka kita akan mendapatkan beberapa kata kunci ya menjadi pokok dari definisi tersebut. Yang pertama adalah tangkapan panca indera. Jadi adalah tanggapan dari panca indera. Kata kuncinya ada di panca indera. Kemudian yang kedua, tanpa ada rangsangan atau stimulus dari luar. Panca indera kita itu apa? Ada pendengaran, ada penglihatan, penghidu, pengecapan, dan peraba. Paling nggak ada 5 panca indera yang dimiliki oleh manusia. Nah, ditambah dengan tanpa ada rangsangan atau stimulus. Jadi tidak ada objek. Jadi ruangan kemudian tiba-tiba mengatakan melihat bayangan hitam. Tiba-tiba dia mengatakan mendengar suara yang memanggil namanya. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu bergerak di dalam tubuhnya. Tiba-tiba dia mencium bau amis, bau darah misalnya. Di mana tidak ada bayangan hitam, tidak ada suara itu, tidak ada darah sebenarnya, atau tidak ada sesuatu yang di dalam tubuhnya, tapi dia merasakan secara panca inderanya. Maka itulah yang disebut dengan halusinasi. Ya. Kemudian karena dia merasakannya, akhirnya dia mempersepsikan. Jadi mempersepsikan ya, mengartikan bahwa yang didengarnya itu adalah benar, bahwa yang dilihatnya itu adalah benar, yang dirasakan, yang dicium itu benar. Ya, karena dia memang seolah-olah mengalami sesuatu yang nyata, yang benar. Tapi jika dinilai sebenarnya itu yang salah. Alasannya karena hanya dirinya sendiri yang melihat, yang mendengar, yang merasakan, kemudian yang mencium. Sedangkan orang lain meskipun berada di dekatnya tidak merasakan hal yang sama. Itulah yang disebut dengan halusinasi. Kasusnya tentu pendengaran dan penglihatan itu paling banyak, di mana pendengaran 70% dan penglihatan kasusnya ada 20%, sedangkan yang lain itu sedikit sekali. Maka dari itu, jarang sekali kita bertemu dengan pasien dengan diagnosa halusinasi penghidu, pengecap, atau perabaan. Ya, beberapa artikel menyebutkan bahwa ketiga jenis halusinasi tersebut, penghidu, pengecap, dan perabaan ini sering berhubungan dengan penyebab biologis. Misalnya ada tumor di otak, ya, pada penyakit-penyakit epilepsi, kemudian pada gangguan-gangguan saraf yang lain yang menyebabkan pasien mengalami halusinasi. Sedangkan pada halusinasi pendengaran dan penglihatan biasanya jelas disebabkan oleh gangguan psikotik, ya, karena penyakit psikotik atau gangguan jiwa yang biasanya karena skizofrenia, karena bipolar, dan sebagainya. Baik, pada rentang respon ada respon adaptif dan ada respon maladaptif. Jika kita tarik dalam satu garis, maka respon adaptif itu berada di paling sebelah kiri. Artinya itu adalah respon yang diharapkan. Ya, antara lain apa saja? Berpikir logis, kemudian persepsinya akurat. Jadi kalau saya melihat ini adalah spidol, maka semua orang melihat ini adalah spidol. Adakah orang lain yang melihat ini berbeda?
Ya, tentu tidak, karena semuanya memiliki persepsi yang akurat terhadap benda ini. Jadi benda ini adalah diterjemahkan oleh otak kita adalah spidol, ya. Kemudian emosinya konsisten, stabil, ya, tidak mudah berubah-ubah. Dengan pengalaman, ya sesuai, kalau misalnya cerita yang menyenangkan, maka emosinya adalah gembira, senang. Kalau pengalamannya adalah yang tidak menyenangkan, mungkin responnya sedih atau marah, ya. Gitu. Perilakunya juga sesuai. Jika misalnya ada api, maka responnya apa perilakunya? Mengangkat, menghindari. Panas gitu ya. Bukan malah tetap kebakar tangannya, enggak. Tapi kita langsung refleks mengangkat tangan kita. Itu artinya perilaku kita sesuai terhadap respon yang panas terhadap api, itu contoh. Berhubungan sosial, ya, mau berhubungan sosial dengan orang lain. Itu yang adaptifnya. Namun ada yang antara adaptif dan maladaptif, di tengah-tengah. Apa? Pikirannya sudah mulai kacau, terdistorsi, ya. Terdistorsi, baik pikiran-pikiran negatif, mungkin ya, menilai orang lain negatif maupun menilai dirinya sendiri negatif. Mulai ada ilusi. Ilusi itu ada objek, misalnya sulap, ya, seperti sulap, kemudian harusnya dia tidak terpotong tapi tampak seperti terpotong, ya. Atau misalnya di jalan aspal yang panas, maka dari jauh akan terlihat seperti air. Itu sebenarnya ilusi, tapi begitu kita dekat nggak ada airnya. Itu sebenarnya ilusi, ya, bukan halusinasi. Dia ada objeknya, aspal kena panas kemudian menguap, ya, uap panasnya itu seolah-olah terlihat seperti air. Itu ilusi. Kemudian ada reaksi emosional berlebihan atau tidak bereaksi, ya. Emosi berlebihan atau perilakunya aneh dan penampilan tidak biasa. Penampilan tidak biasa itu penampilan tidak pada umumnya. Kalau misalnya ke pesta, memakai baju pesta, ya penampilannya harus sesuai dengan umum budaya yang ada di daerah setempat. Kalau di pantai, pakailah baju berenang. Jangan ke pantai pakai baju pesta, ya. Artinya itu penampilannya tidak biasa. Akhirnya apa? Orang pasti melihat, salah kostum misalnya, ya. Tapi itu artinya sudah menjurus ke respon maladaptif. Jadi berperilakulah tidak aneh, berpenampilannya seperti selayaknya orang lain pada umumnya sesuai dengan daerah atau budaya setempat. Ada respon maladaptif. Respon maladaptif ini artinya sudah mengalami gangguan. Seperti apa misalnya? Gangguan pikir, kemudian halusinasi, kemudian kesulitan mengolah emosi, perilakunya kacau. Kacau berarti tentu tidak bisa diterima, ya, baik oleh diri sendiri maupun lingkungan dan sosialnya. Dan pasien isolasi sosial, menyendiri dia. Nah, ini terlihat, ya, berada di mana nih pasiennya? Berada di adaptif, di tengah, atau di maladaptif? Ya, kalau di adaptif sudah baik. Kalau di tengah, ya kita harus dorong dia supaya menjadi adaptif responnya. Kalau sudah maladaptif, ya kita usahakan dia supaya responnya menjadi lebih bagus sampai menuju respon yang adaptif. Baik, bagaimana proses informasi di otak? Ya, bahwa di dalam otak kita itu ada yang disebut tanda kutip indera internal dan juga ada indera eksternal. Nah, indera internal inilah yang di otak kita itu terdiri dari biokimia dan bagian otak yang mengatur emosional manusia. Ya. Jadi dari biokimia kemudian mengatur emosional. Ada bagian otak yang mengatur untuk itu. Sedangkan indera eksternal, kita tahu ada penglihatan mata, suara itu telinga, kemudian sentuhan, kulit, rasa, sampai dengan bau penciuman, ya, hidung, ya. Nah, semua itu diproses di otak, kemudian untuk di apa? Untuk perhatian. Fokus, ini adalah spidol. Kemudian daya ingat. Kita tahu ini spidol karena dulu kita pernah dikenalkan oleh orang tua kita atau siapa bahwa ini namanya spidol. Makanya kita tahu ini spidol. Kita tahu ini spidol dari mana? Dari proses belajar. Karena kita pernah dikasih tahu bahwa ini namanya spidol. Itu adalah proses belajar. Diskriminasi itu memilah-milah.
ya. Oh, yang mirip ini namanya spidol. Kemudian ada lagi yang mirip-mirip spidol ini, ya, pulpen misalnya ya, Bapak ambil. Nah, mirip-mirip kan? Kalau dikasih stimulus alat tulis, maka pilihannya kalau nggak spidol, pulpen. Maka kita mendiskriminasikan. Yang tulisannya besar, yang hasil tulisnya besar. Kalau pulpen kecil matanya ya, kalau spidol besar matanya. Kemudian akhirnya ini diskriminasi kan, disingkirkan. Oh, ini bukan ini alat tulis yang dimaksud. Itu namanya diskriminasi ya, bahwa alat tulis yang dimaksud adalah sepertinya spidol gitu ya. Kemudian kita menginterpretasikan bahwa ini adalah spidol, itu interpretasi. Atau kita mengorganisasi, mengelompokkan. Oh, kelompok alat tulis. Oh, itu kelompok buku atau bacaan. Itu kelompok hewan-hewan. Nah, itu adalah kemampuan otak kita karena kita mempersepsikan sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita cium. Kemudian baru dipersepsikan. Nah, pada orang gangguan jiwa inilah yang keliru karena sejak dari otak, ya, indera internal maupun eksternalnya sudah ada kekurangan. Misalnya biokimianya nggak bagus, nggak baik, sehingga akhirnya ya indera internalnya nggak bisa berfungsi dengan baik. Akhirnya kalau gangguan pada indera, ya, baik di otak maupun pada indera secara langsung, maka akhirnya perhatiannya jadi berkurang. Daya ingatnya, belajarnya, diskriminasinya, interpretasi, organisasinya juga akan berbeda. Ini kalau dilihat dengan baik, orang tahu spidol. Tapi kalau misalnya Bapak taruh ini jauh-jauh di sana, akan terlihat seperti apa sih? Mungkin kalau jaraknya sampai 300 meter, kemudian Bapak angkat seperti itu, kemudian Bapak tanyakan ini apa? Mungkin ini ada yang menjawab lidi, ya kan? Karena apa? Karena indera eksternalnya mungkin keliru melihatnya, gitu ya. Mungkin tidak ada masalah di indera internalnya, tapi indera eksternalnya yang lihatnya jauh, akhirnya dipersepsikan salah, gitu ya. Perhatian, interpretasi salah, akhirnya persepsinya salah, gitu ya. Ternyata halusinasi itu ada 4 fase, ya. Yang pertama adalah fase comforting atau sangat menyenangkan. Di rumah sakit itu ada pasien yang nggak mau menghilangkan halusinasinya, nggak mau berobat. Karena apa? Karena isi halusinasinya itu memuji dia. Kamu adalah orang yang rajin sholat. Kamu adalah orang yang ganteng. Kamu adalah orang yang cantik. Kamu hebat. Padahal itu penyakit halusinasi. Tapi isi suaranya itu sangat menyenangkan. Disuruh ngilangin, nggak mau pasiennya. Ya, kita baca. Pada fase ini, klien mengalami kecemasan, stres, perasaan gelisah, kesepian. Klien mungkin melamun atau memfokuskan pikiran pada hal yang menyenangkan untuk menghilangkan kecemasan dan stres. Tapi tadi Bapak bilang bahwa ada pasien yang nggak mau menghilangkan halusinasi ini. Cara ini mampu menolong sementara. Klien masih mampu mengontrol kesadaran dan mengenal pikirannya. Perilakunya apa? Senyum-senyum sendiri tidak sesuai komat kami. Kadang ketawa gitu ya. Kadang dia senyum sendiri, matanya gerak cepat gitu ya. Kemudian kalau ditanya responnya lambat, artinya kadang-kadang ada blocking begitu. Yang kedua fasenya adalah condemning atau menjijikkan. Kalau tadi pasien cenderung senang dengan halusinasi, ini mulai jijik ya dengan halusinasinya. Dilihat dari apa? Dia mulai menghindar-hindar nih pasiennya. Dia mulai nggak nyaman, tapi dia mulai berpikir bahwa suara-suara itu pasti orang lain. Ini bukan sakit, ini pasti dari dikontrol oleh orang lain kayak gitu ya. Di sini disebutkan bahwa klien membuat jarak antara dirinya dan halusinasi dengan memproyeksikan seolah-olah halusinasi datang dari orang lain, gitu ya. Seolah datang dari orang lain, bukan sesuatu yang dia cuma dengar sendiri, enggak. Berarti dia menganggap bahwa itu ada sumber suaranya, memang ada objeknya, gitu ya, untuk membenarkan dirinya. Tujuannya itu sebenarnya. Perilakunya dia mulai cemas nih,
Ya, mulai ada jantungnya meningkat, tekanan darahnya meningkat. Ya, kadang-kadang sesekali dia sulit membedakan mana yang realistis, mana yang tidak. Karena sesekali dia suka, sesekali dia jijik gitu ya. Sekali dia tahu bahwa itu adalah tidak nyata, tapi dia berusaha membenarkan dirinya bahwa itu berasal dari orang lain. Maksudnya suara-suara itu dari orang lain, atau benda ada objeknya kalau dia halusinasi penglihatan, dan seterusnya sesuai dengan jenis halusinasi si pasien. Selanjutnya, fase ketiga adalah controlling atau mengendalikan. Di sini halusinasi sudah mulai mengendalikan si pasien, dan pasien akhirnya menjadi lebih terbiasa dan tak berdaya dengan halusinasinya. Bisikan, suara, itu semuanya sudah mengontrol pasien. Ya, perilaku pasien kemauan dikendalikan oleh halusinasinya. Ya, perhatiannya hanya beberapa menit saja. Ya, dia lebih fokus ke halusinasinya. Kalau kita panggil mungkin dia nggak noleh, dia udah dikontrol sama halusinasinya. Kalau isi halusinasinya suruh dia mondar mandir, suruh dia jalan terus, ya dia jalan terus gitu ya. Pasiennya sudah mulai keringetan, kecapean dia. Kayak pasien gangguan jiwa itu sudah keliling-keliling keluyuran itu, sebenarnya dia merasa capek, tapi pikirannya itu dikendalikan oleh suara-suara bisikan, ayo jalan, ayo jalan, ayo jalan gitu ya. Pasiennya mungkin merasa tremor ya, malah mengalami tremor maksudnya, dan tidak mampu mematuhi perintah. Karena dia nggak dengar lagi suara yang nyata, yang diikutin adalah suara halusinasi itu. Nah, pada fase ketiga inilah biasanya pasien baru dibawa ke rumah sakit jiwa. Ya, karena gangguannya sudah kelihatan banget. Ya, perilakunya sudah tidak bisa dikontrol, murni perilakunya dikontrol oleh halusinasi. Berikutnya adalah fase keempat, yaitu conquering atau menaklukkan. Ini benar-benar pasiennya sudah bingung banget ya. Jadi pasiennya sudah benar-benar mengikuti isi halusinasinya. Kemudian akibatnya ya pasien panik, bisa bunuh diri, bisa mengamuk, perilaku kekerasan, agitasi ya, mondar-mandir, menarik diri, menyendiri di kamar, tidak mampu merespon terhadap perintah kompleks, dan tidak mampu merespon lebih dari satu orang ya. Benar-benar nggak ada respon sama sekali, semuanya sudah dikuasai oleh si halusinasi tadi. Oke, sesuai dengan indera, maka jenis-jenis halusinasi juga mengikuti nama-nama indera, seperti halusinasi pendengaran, ya, pikiran, mendengar suara-suara yang berbincang pada klien, mendengar suara-suara bisikan, ya, penglihatan, pikiran yang bersifat visual, ya, jadi seperti melihat bayang-bayangan hitam, melihat bayangan putih, begitu ya. Cuman dia mencium yang tidak enak, atau mengecap merasakan yang aneh. Biasanya yang sering dirasakan itu rasa logam ya, rasa besi kayak gitu ya. Perabaan, ya, nyeri, merasa ada sengatan listrik di tubuhnya. Atau di luar dari indera tersebut ada jenis halusinasi yang lain. Beberapa referensi menyebut ada kinestetik, ya, pikiran, denyut pembuluh darah mengalir, ya, mencerna makanan, membentuk urin, itu terasa semua proses-proses di dalam tubuhnya, ya. Kemudian ada yang kinestetik, sensasi gerakan sambil berdiri kemudian tak bergerak, ya, jadi mematung pasiennya, ya, mematung. Ini bisa disebut dengan halusinasi kinestetik, tapi ini jarang terjadi. Yang sering itu adalah pendengaran dan penglihatan, ya, sesuai dengan persentase kejadian pada slide di awal tadi. Karena di jenis halusinasi yang lain, bahwa bisa saja itu disertai dengan penyakit-penyakit fisik atau penyakit-penyakit faktor biologis tadi. Seperti misalnya ada tumor di otak, kemudian trauma, ya, pasien delirium karena kecelakaan, itu semuanya mengalami halusinasi. Pada penyakit-penyakit tipes pada anak-anak misalnya ya, terus penyakit-penyakit saraf dan yang lain itu bisa menyebabkan halusinasi. Kalau kita lihat faktor predisposisi dan presipitasinya, maka ada 5 ya yang paling sering menyebabkan orang mengalami halusinasi. Yang pertama adalah orang dengan gangguan jiwa, ya, jelas sekali. Ya, orang dengan skizofren misalnya ya, pasti gejalanya yang muncul biasanya halusinasi. Orang yang mengurung diri di kamar, ya, kita coba tidak keluar kamar selama 1 minggu, pasti sering mendengar, tapi lama-lama nanti mendengar suara-suara.
ya seolah mendengar suara es krim lewat depan rumah, ya padahal nggak ada karena di pikirannya lagi pengen es krim. Ya pernah pengalaman bapak hiking, ya hiking kemudian mencari jejak di hutan gitu di daerah Riau Silip sana. Kelompok bapak itu terpisah dari rombongan ya karena nggak ketemu jejaknya, sehingga akhirnya kami di tengah hutan itu mendengar suara-suara es krim lewat. Kemudian wah udah dekat perkampungan ya karena mendengar suara es krim yang naik motor itu lewat. Kemudian suara orang-orang mukul-mukul kayu. Satu persatu kami mengalami halusinasi. Ya, padahal sebenarnya itu nggak ada, benar-benar di tengah hutan. Nah, artinya apa itu? Artinya ada faktor penyebab yang lain, bukan bukan masalah dengan gangguan jiwa, mungkin karena stres psikologis yang besar. Ya, ada yang tidak mau bicara dengan orang lain, tidak mau bicara dengan orang lain, lama-lama bisa halusinasi. Kurang kegiatan sosial, sama ya tadi ya, mengurung diri dan berpikir negatif. Berpikir negatif itu berpikir bahwa saya tidak mampu menyelesaikan ini, saya tidak bisa. Akhirnya menjadi stresor dalam kehidupannya dan akhirnya muncul halusinasi. Jadi halusinasi ini sebabnya paling utama itu adalah karena gangguan jiwa. Sedangkan nomor 2, 3, 4, dan 5 itu adalah faktor-faktor psikologis dan sosial budaya yang mendukung munculnya halusinasi. Namun yang paling sering adalah yang nomor 1 ya. Baik, apa tanda dan gejala yang disebut dengan respon ya? Ada 2 responnya, yaitu respon mayor dan respon minor. Respon mayor itu artinya pasti dialami oleh orang dengan halusinasi, yaitu apa? Dia akan menyatakan mendengarkan suara-suara bisikan. Saya mendengar suara bisikan. Kemudian dia akan mengatakan bahwa dia merasakan sesuatu melalui indera perabaan, penciuman atau pengecapan. Kita lihat pasiennya bicara sendiri, selalu mengarahkan telinga ke arah-arah tertentu atau melihat ke satu arah di mana bayangan itu ada gitu ya. Itu adalah respon mayor. Respon minor, ya pasien akan mengatakan bahwa dia sulit tidur. Ya, dia khawatir, dia takut, ya. Jelas kalau khawatir, takut itu tentu sudah berada di fase berapa? Fase 3. Kalau takut itu sudah berada di fase 3 atau 4, ya. 4 juga mengalami takut. Ya. Artinya pasien sudah mengalami tidak bisa tidur. Kita lihat afeknya datar, ekspresi wajah ya, afek itu. Kemudian bosan, sendiri, melamun, konsentrasi buruk, distorsi sensori, ya mudah teralihkan. Disorientasi, nggak tahu tentang waktu, nggak tahu dia ada di mana, nggak tahu orang-orang di sekitarnya siapa, ya. Makanya orang tua kadang sampai, maaf misalnya sampai dibunuh. Nah itu karena dia nggak tahu disorientasi orang, nggak tahu ya, mungkin yang bayang-bayangannya melekat pada tubuh orang tuanya, bapaknya, akhirnya bapaknya yang dibunuh. Karena pasien melihat bapaknya itu adalah bayang-bayangan hitam itu yang menakutkan, ya. Dia nggak tahu situasinya bagaimana, responnya tidak sesuai, mungkin ada curiga, bersikap seolah mendengar sesuatu, melihat ke satu arah, dan pasiennya pasti mondar-mandir, gitu ya. Kita lanjut ke asuhan keperawatan, dimulai dari pengkajian. Ya jelas kalau asuhan perawatan pasti diawali dengan pengkajian. Apa yang kita kaji pada pasien dengan halusinasi? Ya, yang kita kaji pasti kita menemukan data itu pada saat kita menanyakan persepsi. Ya, pasiennya akan mengatakan bahwa saya melihat bayang-bayangan berwarna hitam pada malam hari sebelum saya tidur. Lama bayangan itu muncul kurang lebih 30 menit pada saat sendiri, dan respon saya pada saat saya melihat bayangan itu adalah saya takut, Pak. Pasiennya akan menceritakan itu. Artinya pasiennya mampu menceritakan apa? Jenis halusinasinya. Isinya apa? Waktunya kapan? Frekuensinya, situasi dan respon pasien itu harus dijelaskan oleh pasien. Dan pasien yang mengalami halusinasi biasanya bisa menjelaskan itu dengan rinci. Karena dia melihat seolah memang nyata, seperti saya melihat spidol ini nyata. Ya. Seperti saya mendengar suara-suara nyata, suaranya itu memang seperti ada. Ya, tapi oleh karena itu kalau perawatnya bilang, "Pak,
saya nggak ada mendengar. Itu mungkin pasiennya kalau belum terjalin trust yang baik mungkin akan marah. Loh, saya mendengar loh. Pasiennya memang kenyataannya benar-benar mendengar, seolah mendengar, ya. Tapi sebenarnya objeknya itu yang tidak ada. Kemudian kita kaji daya ingatnya atau memorinya. Dia akan lupa, ya. Ketidaktertarikan, sulit belajar, tidak patuh. Perhatiannya jelas ya, sulit konsentrasi. Kemampuan berhitungnya nggak ada. Ya, jangankan itu, kita suruh hitung mundur 20, 19, 18, 17, pasiennya nggak akan bisa. Karena dia bingung, ya, dia nggak bisa konsentrasi. Mudah teralihkan. Teralihkan oleh apa? Teralihkan oleh suara-suara bisikan, teralihkan oleh melihat-lihat bayang-bayangan atau merasakan semua yang aneh di tubuhnya gitu ya. Pembicaranya kan muter-muter karena dia sulit konsentrasi tadi ya. Sirkumtansial, pembicaranya muter-muter tapi nyampe ke tujuan. Artinya pertanyaan kita terjawab. Kalau tangensial itu nanyanya, dia jawabnya muter-muter. Namanya siapa Pak? Cerita. Dan terjawab nggak namanya? Nggak terjawab. Itu tangensial. Bedanya ya. Jadi kalau sirkumtansial itu muter-muter jawabannya kayak orang mau minjem duit, tapi terjawab pertanyaan kita. Kalau tangensial tuh muter-muter, tetap nggak terjawab pertanyaan kita. Daya tilik diri, dia sadar nggak kalau dia sakit gangguan jiwa? Oh, nggak ngaku dia, karena tadi dia merasa yang dilihatnya itu nyata. Ya, saya melihat, saya mendengar gitu ya. Akhirnya dia nggak merasa dirinya mengalami gangguan jiwa. Mengambil keputusan, sulit membedakan mana yang baik dan benar. Ya, sehingga pasien bisa membunuh, contohnya yang paling menyeramkan bisa memukul gitu ya. Insight buruk, insight itu sama kayak daya tilik diri ya. Ketegasan nggak ada. Berpikir abstrak, harusnya berpikirnya logis. Ini pasiennya berpikir abstrak. Kemudian emosinya, sulit menggambarkan emosi ya, atau tidak mampu mengalami kesenangan, keintiman, kedekatan, atau tidak ada minat sama sekali terhadap kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh pasien. Biasanya dia rajin belajar atau dia rajin membersihkan halaman, sekarang nggak lagi karena dia sibuk dengan si halusinasinya tadi. Afek, ekspresi wajah, ya, labil, kadang berubah-ubah artinya labilnya, kadang senang mukanya, kadang sedih, kadang kesel, kadang marah ya. Datar itu tanpa ekspresi, mukanya lempeng. Kemudian tidak sesuai, ya kalau ceritanya sedih maka respon pasiennya tertawa. Kalau ceritanya tertawa, respon pasiennya sedih, itu artinya afek tidak sesuai. Atau tumpul, ya orang lain udah tertawa, terbahak-bahak ya, sudah ngakak gitu, dia senyum sedikit saja, itu tumpul. Dia butuh stimulus yang kuat sehingga dia bisa berekspresi. Kalau stimulusnya ringan, ya dia cuma senyumnya kecil aja gitu ya, tumpul ekspresi wajahnya. Sehingga ini tadi Bapak katakan bahwa pasien yang mengalami halusinasi atau gangguan persepsi sensori itu pada pasien skizofrenia paranoid, gangguan bipolar, psikotik akut, ya, demensia pada orang-orang lansia, ya, ada yang psikotik lansia, ini demensia juga. Demensia itu tentu konsentrasi, daya ingat, memori berkurang. Selain yang disebabkan oleh psikotik, pada demensia tentu pada orang-orang lanjut usia itu sudah terjadi penurunan penglihatan, penurunan fungsi pendengaran, dan semua organ tubuh sudah menurun fungsinya. Oleh karena itu bisa saja dia salah mempersepsikan, ya, melihat sesuatu karena sudah nggak jelas. Mungkin yang dilihat spidol ini akhirnya seperti Bapak bilang tadi bukan spidol lagi ya. Mungkin yang dilihatnya apa misalnya ya, coklat misalnya gitu ya. Karena mungkin matanya sudah rabun. Nah, itu bisa juga disebut gangguan persepsi. Ya, dia salah mempersepsikan karena ada masalah pada panca indera. Artinya masalahnya pada lebih kemana? Ke biologis, ke fungsi fisik tubuhnya yang terganggu. Delirium, ya, bingung. Ya, misalnya pada delirium itu kebingungan untuk menafsirkan atau mengorientasikan lingkungan yang nyata. Bingung dia. Misalnya pada pasien epilepsi ya, biasanya ya, pada pasien tumor tadi, tumor otak, atau pasien dengan trauma kepala, ya, gelisah, ya, akhirnya delirium, ngigau, ya, berhalusinasi, seolah melihat pada panas tinggi, anak-anak tipes, itu seolah melihat sesuatu yang menyeramkan, terus menimpa tubuhnya bayangan hitam, nah itu ya, itu halusinasi.
Sehingga kita angkatlah diagnosa keperawatannya, yaitu gangguan persepsi sensori. Itu menurut sumber standar intervensi keperawatan Indonesia atau SIKI. Atau dari buku Asuhan Keperawatan Jiwa tadi yang Bapak tunjukkan, itu disebut dengan halusinasi. Tujuan keperawatannya yang pertama secara kognitif, ya. Pasien mampu menyebutkan apa sih sebabnya dia halusinasi. Ya, pasien mampu menyebutkan jenis halusinasinya. Itu yang pertama ya, bukan sebab ya, tapi jenis halusinasinya. Kemudian pasien mampu menyebutkan isi. Ngomongin apa suaranya itu? Ya, ngomongin tentang suruh membunuh orang, suruh berjalan-jalan. Atau kalau melihat bayang-bayang, bayang-bayangannya apa isinya? Warna putih atau berbentuk binatang gitu ya. Frekuensinya berapa kali Bapak sehari mendengar suara-suara atau melihat bayang-bayangan itu? Durasinya berapa lama Pak? Begitu bayangan itu muncul, setengah jam Pak, muncul terus dia kelihatan gitu ya. Itu durasi. Waktunya kapan? Malam kah? Paginya? Pada saat apa? Pada saat sendiri, misalnya pada saat mau tidur gitu ya. Akibatnya apa? Jadi ketakutan, itu yang respon pasiennya. Kemudian apa yang digunakan pasien, cara-caranya untuk menghilangkan suara-suara atau bayang-bayangan halusinasi itu apa? Ya, kalau pasiennya bisa menyebutkan berarti secara kognitif dia sudah mampu. Kemudian bagaimana Bapak cara mengendalikannya yang tepat? Nah ini nanti akan diajarkan oleh perawat. Jika pasiennya sudah mampu menyebutkan, artinya tujuan asuhan keperawatan ini secara kognitif sudah tercapai. Berikutnya tujuan keperawatan dilihat dari psikomotornya. Pasien tahu teknik menghardik, pasien tahu berbincang-bincang dengan orang lain, pasien mampu melakukan aktivitasnya secara terjadwal, dan pasien tahu minum obat dengan 7 benar. Ya. Ada yang 6 benar, 7 benar, 8 benar, sebenarnya lebih banyak benarnya lebih bagus ya. Tapi paling enggak pasien tahu 5 benar ya. Kalau sudah jago baru 7 benar, ditambah apa? Benar kadaluarsa ya, tanggal kadaluarsanya, dan ya ditambah benar kadaluarsa ya, dilihat kadaluarsa nggak obatnya gitu ya, selain 5 benar yang sudah kalian paham. Berikutnya tujuan asuhan keperawatan secara afektif itu lebih ke perasaan ya. Pasien mampu mengevaluasi manfaatnya apa dari latihan-latihan yang sudah diajarkan oleh perawat, dan pasien terlihat patuh terhadap cara-cara yang sudah diajarkan oleh perawat itu untuk mengatasi halusinasinya. Sehingga tindakan keperawatan yang dilakukan oleh perawat adalah yang pertama, membina trust dulu ya, rapport. Hubungan saling percaya, disingkat dengan BHSP. Kemudian, bantu klien untuk kenal dengan halusinasinya. Tujuannya apa sih? Kalau pasien sudah kenal, maka dia bisa mengantisipasi supaya apa yang harus dilakukan sebelum ini bertambah parah gitu ya, sebelum bayangan-bayangan atau suara ini mengganggu saya. Dia harus kenal dulu. Kenal dalam hal apa? Isi, jenis, waktu, frekuensi, situasi, dan responnya apa. Kemudian kita ajarkan cara mengontrol halusinasinya. Baik, yang pertama adalah dengan cara melawan dengan cara menghardik. Jadi kita jelaskan ada 4 cara ya Pak, cara mengontrol halusinasi. Yang pertama melawan, yang kedua diabaikan, yang ketiga mengendalikan dengan minum obat, dan yang keempat dengan distraksi atau mengalihkan perhatian, yaitu dengan cara bercakap-cakap dan melakukan kegiatan. Dan akhirnya kita latih keempat cara tersebut. Baik, cara melatih pasien untuk mengontrol halusinasi, menghardik. Kalau misalnya Bapak mendengar suara-suara bisikan, maka bisa Bapak tutup telinga. Kemudian katakan, pergi-pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu. Itu menurut referensi yang ada di buku ya. Tapi bisa dengar dengan kalimat-kalimat lain yang digunakan sesuai dengan kenyamanan pasien. Bagaimana dia bisa mengusir halusinasi itu dengan cara menghardik ya. Mengabaikan ya, kalau pasiennya sudah bisa melawan dengan cara menghardik, maka diajarkan cara mengabaikannya, yaitu cuek aja, karena suara itu adalah
suara palsu, suara itu tidak benar, sehingga nggak harus diikutin. Pasien tahu, oh saya ini lagi sakit, nggak boleh saya ngikutin suara-suara itu. Nah, oleh karena itu, daya tarik diri pasien itu menjadi diperlukan pada tahapan mengabaikan ini. Namun, jika pasiennya daya tarik dirinya jelek, dia nggak mau mengabaikan. Atau pada saat fase yang pertama, di mana isi halusinasinya sangat menyenangkan, nggak mau dia mengabaikan. Ya. Kemudian, mengendalikan dengan cara minum obat teratur, kemudian bercakap-cakap. Jadi pada saat mendengar suara-suara, kemudian pada saat melihat bayangan atau jenis halusinasi yang lain, maka Bapak silakan ngobrol dengan teman-teman, panggil perawatnya, atau kita yang tahu pasiennya lagi berhalusinasi, ya kita ajak pasiennya untuk ngobrol. Pada saat ngobrol itu hilang suara-suaranya ya. Karena biasanya suara-suara halusinasi itu muncul pada saat dia sedang sendiri. Dan melakukan kegiatan, ya lakukan kegiatan, misalnya menyapu, ya membersihkan kamar mandi, kayak gitu ya, supaya terdistraksi, teralihkan perhatiannya, sehingga halusinasinya menjadi hilang. Setelah kita latih pasiennya, kita praktekkan, maka kita beri kesempatan kepada pasien untuk mempraktekannya. Yuk Pak, kita lakukan bersama-sama perawat, pasiennya melakukan, dan jika sudah selesai, minta pasiennya melakukan sendiri. Silakan Mbak, Bapak melakukan sendiri. Ya, jadi menjelaskan, mempraktekkan bersama-sama dengan perawat melakukan, kemudian minta pasien melakukannya sendiri. 4 tahapan itu. Ya, setelah itu kita berikan pujian dan kita lihat ekspresi pasien setelah melakukan tindakan. Apakah pasien merasakan manfaatnya? Gitu ya. Ya, tindakan kelompok yang bisa diberikan jenis TAK atau terapi aktivitas kelompok, stimulasi persepsi, dan TAK stimulasi sensori. Baik, apa yang harus dilakukan kepada keluarga? Kita jelaskan apa itu halusinasi kepada keluarga. Kemudian masalah dan akibat yang mungkin terjadi pada pasien halusinasi. Cara merawatnya yang keempat tadi, itu kita ajarkan juga kepada keluarga, supaya keluarga nanti bisa melanjutkannya di rumah. Kita latih bagaimana lingkungan yang bagus dan bagaimana kontrol ke puskesmas. Demikian kelas kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak jelaskan bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat, terutama bagi kalian semua yang nanti akan bertemu dengan pasien gangguan jiwa, khususnya dengan diagnosa gangguan persepsi sensori atau halusinasi. Selamat siang.